warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ata alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 26. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, di ayat sebelumnya itu, wa nazala lan temurun lamma wa'ada ing dalem nalikane janji sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu marang umate Kanjeng Nabi mulka Farisa ing kratone negara Persia, mulka Farisa ing kratone negara Persia, warumi lan kratone negara Romawi. Faqala mongko ngucap sapa al munafiquna pira-pira wong munafik, hayhata adoh banget, hayhata adoh banget, maksudnya adoh banget apa mulku Faris warum, cara kene ora mungkin. Ini ceritanya, ayat ini terkait dengan janji yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para pengikutnya. Peristiwa ini terjadi ketika perang Khandaq atau yang disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang terjadi di tahun 5 Hijriah, di mana orang-orang kafir di seputar Madinah bersekutu dengan orang-orang kafir yang lainnya, namanya saja Ahzab. Ahzab itu artinya banyak golongan. Cara saniki perang multinasional, pasukannya gabungan dari berbagai wilayah, dari berbagai suku, melawan orang-orang Islam di Madinah. Orang Islam saat itu hanya sekitar 2.000 orang, ya, sekitar 2.000 orang. Sedangkan orang kafir itu ada sekitar
10.000 orang. Jadi prajurit 10.000 ngelawan 2.000, 1:5. Nah, karena pasukan orang kafir ini pasukan yang sangat banyak, maka para pasukannya Nabi bermusyawarah untuk menyusun strategi agar menang melawan 10.000 pasukan itu. Diputuskan setelah musyawarah, dah ditemukan strategi kalau begitu dibangun parit, ya, dibangun parit sepanjang apa namanya tempat yang calon menjadi medan pertempuran itu. Membangun parit itu atau membuat parit itu, jadi parit itu mereka menggali satu tempat itu yang digali kira-kira kalau kuda melompat itu kira-kira tidak akan bisa. Jadi kira-kira umpamanya jaran lompat itu dia akan jatuh ke parit itu. Bayangkan dalam suasana panas 2.000 orang itu kemudian diminta bersama-sama untuk membuat parit. Ya, maka dibagi, setiap 10 orang harus ngeduk kurang lebih 40 dhiro. 40 dhiro itu berarti kurang lebih 20 meter ya. Panjangnya 20 meter setiap 10 orang. Berarti kalau 10 orang 40, kalau 2.000 orang itu ada hampir pinten niku. 2.000 dibagi 10, 20 ya. Nah, berapa? 2.000 dibagi 10, 200. Berarti 200 kelompok. 200 kali 40 dhiro kali 20 meter, 400 meter paritnya itu. Ya. Loh, padahal lebarnya itu berarti kalau kira-kira kuda tidak bisa melompat itu ya sekitar pinten lompatannya kuda, umpamanya kuda lari itu tidak akan bisa melewati. Nah, singkat cerita, ada sekelompok orang yang mendapat bagian di bagian tanah itu, ternyata begitu dikeduk ditemukan batu yang sangat besar. Dipalu, diapa-apa non niku mboten saged, ora kuat wis. Akhirnya padha lapor Kanjeng Nabi. Lapor Kanjeng Nabi, maka kemudian Nabi sendiri, padahal waktu itu Nabi itu masih dalam keadaan belum makan. Perutnya itu masih diganjal dengan batu. Ya Allah, kalih Kanjeng Nabi, Nabi terus meminta alat yang untuk menggali dari Salman Al-Farisi, maka kemudian dipukullah batu besar itu sekali duer. Ketika terjadi pergesekan antara palu dengan batu itu, maka muncullah sinar pertama ceret sampai ke arah mana? Arah Persia. Terus pukul lagi muncul sinar ke arah Romawi. Terus Kanjeng Nabi mengatakan itu isyarat bahwa besok umatku akan menguasai kerajaan Romawi maupun Persia.
Nah, orang munafik yang mendengar kata-kata Nabi seperti itu, hayhat, rak mungkin. Lawang menggali parit saja mereka pada kelelahan, tidak punya bekal, makanannya kurang. Nabi sendiri saja juga tidak makan, mangan ora kuat, kok iso arep menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Mereka itu orang-orang munafik mengejek seperti itu. Maka turunlah ayat ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Al-ayah, Qul ngucapa sapa sira. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, Allahumma do Allah, ya Allahu do Allah, malikal mulki zat kang ngratoni kraton langit, malikal mulki zat kang ngratoni kraton langit, tukti paring panjenengan, maknane tu'ti tegese paring panjenengan, al mulka ing kraton, man ing wong, mambu apa iki, tasya'u kang ngersakake panjenengan ing man, min khalqika saking makhluk panjenengan. Bau apa ini ya? Sampah. Jengkol. Masak jengkol membutuhkan ini. Wa tanzi'ulan nyopot panjenengan al mulka ing kraton miman saking wong tasya'u kang ngersakake panjenengan ing man. Wa tu'izzulan mulyaake panjenengan man ing wong tasya'u kang ngersakake panjenengan bi'itaihi kelawan paring ing mulek, bi'itaihi kelawan paring ing mulek. Watu dilulan ngasorake panjenengan man ing wong tasya'u kang ngersakake panjenengan ing man binazihi kelawan nyopot al mulek minhu saking man biadika iku tetep ing dalem kekuasaan panjenengan, bi kudratika tegese tetep ing dalem kekuasaan panjenengan, al khairu utawi kebagusan, ai wasyarru tegese lan kejelekan, semuanya di tangan Allah. Innaka satemene panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wiji iku qadirun dat kang maha kuwasa. Ayat ini pertama, kalau melihat konteks turunnya Al-Quran, orang Islam tidak boleh pesimis ya, untuk menggapai cita-cita sesuatu. Misalkan orang Islam mau memenangkan kekuasaan di Indonesia, mau pemilu, mau memiliki pemimpin dari umat Islam, ya harus optimis. Optimisnya apa? Karena kekuasaan itu semuanya milik Allah. Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada sesiapapun yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah akan mencabut kekuasaan itu dari sesiapapun yang dikehendaki. Itu adalah hak prerogatif Allah, hak mutlaknya Allah. Wah, ketok enak wong Islam ini, misalnya wong NU dadekno presiden NU iso ora iso, asal niat ya tenanan insyaallah bisa. Ya wis pokoke bersaing karo sapa wae. Niku kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, tapi juga wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sebagai orang yang sudah berkuasa, misalkan Allah juga sampean harus ingat,
bahwa Allah juga memiliki kekuasaan untuk mencabut kekuasaanmu sewaktu-waktu. Nah, yang menarik ya, ayat ini kemudian dikatakan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah arep gawe mulya marang wong sing Allah niku menghendaki, lan Allah akan mengasorkan, merendahkan orang yang dikehendaki. Itu juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya ayat ini antara memberi kekuasaan dengan memuliakan, dengan antara mencabut kekuasaan atau menghinakan, itu oleh Allah dipisah. Artinya belum tentu orang yang diberi kekuasaan itu bimakna tu'izzu man tasya. Belum tentu orang yang diberi kekuasaan itu berarti Allah memuliakan dia. Dan juga belum tentu orang yang misalkan dicabut dari kekuasaannya itu berarti Allah menghinakan dia. Belum tentu ya. Ada orang yang tu'til mulka man tasya, diberikan oleh Allah kekuasaan, tapi pada akhirnya malah tudzillu man tasya. Maune ora dadi bupati, ora dadi wali kota, urip ayem kepenak. Bareng dadi wali kota, dadi gubernur, dadi bupati, ternyata malah kesandung kasus. Akhirnya malah nginep ning gone napa? Mijen, nggone hotel Prodeo. Ning gone penjara. Ana sing ngoten niku. Ana wong sing dicabut dari kekuasaannya tetapi malah dadi mulya, sebab hakikatnya Allah ternyata menyelamatkan dia mungkin dari terjerumus kepada korupsi dan sebagainya. Maka kalau memahami ayat ini, ketika Gus Dur itu dilengserkan dari kursi kepresidenan, ya santai saja. Tanziul mulka mimman tasya, sing nyopot kekuasaan niku ya Allah menghendaki begitu, ya dicopot. Tapi bukan berarti bahwa diturunkannya dari tahta kekuasaan itu berarti sebuah penghinaan atau kehinaan. Boleh jadi itu adalah justru menjadi petunjuk bahwa kemuliaan seseorang itu di situ. Ingin menunjukkan betapa rendahnya orang-orang yang melengsarkan Gus Dur misalkan. Itu salah satu kasus untuk penjelasan saja. Jadi siapapun ya yang mau nyalon DPR, DPRD, DPR RI, nyalon wali kota, ini kan tahun depan udah mulai pencalonan gitu. Ingat ini ayat ini dibaca biar tidak stres ya. Nek diparingi kekuasaan ya, jabatan ya Allah niku sing maringi. Nek ora dadi ya Allah sing menghendaki. Sapa ngerti sampean ora dadi, ora didadekake DPR, ora didadekake wali kota, itu justru Allah sedang tu'izzu man tasya, sedang memuliakan, termasuk memuliakan orang itu dengan tidak jadi malah menjadi tetap terhormat. Tapi ono sing dadi malah menjadi tidak terhormat. Jadi bupati lagi 2 tahun kecekel KPK, mlebu penjara wis, ning masyarakat capek napa koruptor. Niku tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Ya, di tangan Allah semua kebaikan itu. Artinya Allah lah yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita semuanya.
cuma manusia ini kadang-kadang karena dihantui oleh hawa nafsu, itu seolah-olah kalau cita-cita kehendak kita tidak dikabulkan, itu seolah-olah wah Gusti Allah tidak kok tidak memberi kebaikan kepadaku. Belum tentu. Ketika kita diberi, belum tentu itu sebuah kebaikan. Ketika dicabut sesuatu kekuasaan, belum tentu itu sebuah pengasoran atau merendahkan. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tuliju manjingake panjenengan, tudkhilu tegese nglebokake panjenengan al-laila ing wektu bengi, bin nahari ing dalem wektu awan, wa tulijulan nglebokake panjenengan an-nahara ing wektu awan, tudkhilu tegese nglebokake panjenengan hu ing nahar fil laili ing dalem wektu bengi. Fayazidu mongko tambah apa kulun saben suci-wici minhuma saking lail wan nahar, bima kelawan perkara nakoso kang kurang kang suda apa ma minal akhari saking kang weneh. Malam dan siang silih berganti, itu juga kehendaknya Allah. Kadang-kadang siangnya lebih panjang dari malamnya, atau malamnya lebih panjang dari siangnya. Itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mampu menciptakan siang terus di bumi ini? Mampu saja. Nanti di ayat yang lain Allah menyatakan, coba bayangkan, andaikan Allah terus menjadikan siang ini terus menerus panas, terus menerus, betapa hidup ini tidak akan nyaman. Umpamane sak walike urip donya iki karo Gusti Allah kok digawe bengi terus, wah betapa susahnya kita. Energi kita akan semakin mudah habis. Listriknya terus 2 kali lipat kebutuhannya kan. Oh, itu Allah membuat tiba-tiba matahari mbuh ditutup, dialing-alingi napa terus bengi terus, iso wae. Betapa susahnya, ya. Ora arep kerja arep apa niku kabeh waktu kok bengi terus, itu berarti membutuhkan sumber energi yang luar biasa banyak. Listriknya terus berapa kali lipat kebutuhan listrik niku. Makanya adanya pergantian malam masuk ke siang, siang masuk ke malam, itu juga bagian dari penjelasan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tukhrijulan ngetokake sapa Allah al hayya ing perkara kang urip, minal mayyiti saking perkara kang mati. Kal insani contone kaya menungso, wa ta'iri lan manuk, minan nutfati ditokake saking mani, wal bidhati lan endok. Mani karo endok niku napa niku mati terus didadekne urip. Wa tukhrijulan ngetokake panjenengan al mayyita ing awak-awakan kang mati, kan nutfati kaya mani, wal bidhati lan endok, minal hayyi saking awak-awakan kang urip. Wa tarzuqulan, artinya Allah mampu menciptakan yang hidup dari yang mati, dan juga menciptakan yang mati dari yang hidup. Coba sampean perhatikan, buah-buahan dibiarkan saja sampai bosok, kok iso muncul sete atau muncul napa ulatnya dari dalamnya. Itu dari mana? Ya Allah yang menciptakan, ya. Jadi dari barang mati memunculkan barang yang hidup, ya. Dan juga mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, ya banyak ya contohnya. Kalau di sini dicontohkan telur itu barang mati,
ya, keluar dari burung atau dari entok, dari ayam yang hidup, tapi nanti terus diproses jadi hidup lagi, jadi jadi ayam, anak ayam. Iku kekuasaane Allah. Coba sampean berpikir, kok iso lho telur dingremi tok lho kok iso dadi berubah dadi ayam niku. Apa tau mikir sampean niku? Ku carane kepiye? Mung dianget-angeti terus saiki ketemu alat untuk apa jenenge niku? Penetasan telur ya. Dipelajari ku ternyata panasnya dekapan ayam itu berapa derajat, berapa panasnya berapa sampai tingkat berapa derajat, ditemukan, diteliti, akhirnya sekarang banyak alat ditemukan, alat untuk menetaskan ayam. Lha iku nek diteliti meneh ku piye carane? Kok iso telur niku, telur barang sing mati kok lama-lama niku berubah jadi anak ayam. Kok ono sing nek ora dingremi kok malah rusak jadi telur busuk ya. Jadi itu adalah sebuah tanda-tanda innaka ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya yaitu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tapi Allah juga menyatakan wa tarzuqulan paring rezeki panjenengan man ing wong tasya'u kang ngersakake panjenengan ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Ai rizqan tegese kelawan rizki wasi'an kang jembar. Allah menciptakan segala sesuatu, juga Allah lah yang memberi rizki. Tapi rizki itu dikatakan oleh Allah, Allah lah yang memberi rizki bi ghairi hisab, artinya tanpa hitungan. Maknane bi ghairi hisab niku napa? Maknane siji, Allah kalau memberi rizkiku orang ngitung tidak menghitung seberapa baik Anda kepada dia. Ya, wong kafir yo kadang-kadang malah diparingi rizki sing wakeh. Miliarder di Indonesia itu rata-rata ya dudu wong Islam. Iku artinya Allah memberikan rizki itu ora hitungan. Yang kedua bi ghairi hisab itu maknanya apa? Selain tidak mempertimbangkan kebaikan kita, itu Allah memberi rizki ya dari luar perhitungan manusia sendiri. Artinya rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nyata-nyata terjadi di luar perhitungan kita sendiri. Kadang itu yang namanya min haitsu la yahtasib niku. Kadang-kadang sing kita bayangkan kita akan mendapat sesuatu dari sesuatu, malah ora dadi, malah sing tidak kita bayangkan malah kadang-kadang rezeki itu datang ya, malah rezeki itu datang. Itu bi ghairi hisab, artinya tanpa ada perhitungan. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidh ojo ngalap sopal mu'minuna pira-pira wong iman al kafirina ing pira-pira wong kafir awliya'a ing dadi kekasih, awliya'a ing dadi kekasih, yuwaluna kang asih-asian sopo, yuwaluna kang asih-asian sopo mukminun hum ing al kafirin min duni ay ghairil mukminina
saking sakliyane wong-wong mukmin. Jangan kamu menjadikan kekasihmu itu bukan orang yang beriman. Artinya kekancan sing akrab lahir batin niku sing jenenge bitonah niku ojo sampai karo wong kafir, yang mengakibatkan misalkan seseorang mukmin malah sampai membuka rahasia-rahasia yang ada pada kaum mukminin, ya. Jangan kamu menjadikan orang kafir sebagai kekasih itu dalam pengertian orang-orang yang kamu mencintai dia lahir batin, sampai kemudian kamu membuka rahasia orang-orang yang beriman kepada mereka, ya. Wa may yaf'al, wa man lan utawi sapane wong ku yaf'al agawe sapa man zalika ing mengkono-mengkono asih-asian ayyuwali tegese asih-asian sapa man him ing al kafirin falaisa mongko ora ana min dinillahi saking agamane Allah, falaisa mongko ora ana sapa man min dinillahi saking agamane Allah fi syai'in iku ing dalem suwiji-wiji illa antataku kejaba yen toh wedi sapa sira minhum saking kafirin tukotan kelawan wedi temenan. Masdaru taqaituhu utai lafal tukotan masdar saking lafal taqaitu wedi sapa ingsun hu ing suwiji-wiji ayat takhafu tegese wedi sapa sira kabeh makhafatan kelawan wedi temenan. Falakum mongko iku wenang kedue sira kabeh apa mualatuhum utawi asih-asian marang kufar bilisani kelawan lesan dunal kolbi kelawan seliyane ati. Aja dilebokno ati nek kekancan karo wong kafir niku. Ini ayat memberikan solusi ya kepada kita. Illa antattaku minhum tuqah. Ayat ini kan biasanya dipakai oleh orang untuk dalil larangan memilih pemimpin yang tidak mukmin. Lah bagaimana kalau orang hidup, misalkan orang mukmin hidup di Amerika? Ya, orang mukmin hidup di Amerika. Calone presiden niku orang non muslim semuanya. Padahal kita orang muslim yang tinggal sebagai minoritas, kelompok yang kecil di negara orang-orang yang kafir. Bagaimana memilih pemimpin seperti itu ya? Kalau memang kita kepingin memberikan hak politik kita dalam rangka untuk ikhtiar mendapatkan hak-hak politik kita sebagai warga negara, ya tidak apa-apa memilih pemimpin yang non muslim di Amerika misalnya. Ora ana calon liya ya milih sing paling apik, Karena kalau kita nggak melakukan pemilihan seperti itu juga nanti akan berakibat orang yang mungkin akan merugikan kebijakan atau visi misinya akan merugikan umat Islam yang terpilih, ya malah umat Islam juga menjadi sengsara. Maka termasuk dalam kategori illa antattaku minhum tuqah. Kalau dalam konteks turunnya ayat ini ketika di Madinah itu, ketika umat Islam masih kecil, ya, masih sedikit,
Maka kalau kamu berteman dengan orang-orang kafir, bersahabat dengan mereka, itu karena kamu khawatir akan perlakuan jelek mereka kepada kita, tidak apa-apa ya, karena kamu takut kepada perlakuan jelek mereka, maka falakum mualatum, tapi bil lisani dunal qalbi, kekancan karo wong kafir iku pokoke ning zahire wae, aja lebokno ning gone batin. Wa hadza utawi iki illa antattaqu minhum tuqah, iku qabla izzatil islami, ing dalam sedurunge menange atau mulyane Islam. Wa yajrilan lumaku apa illa antattaqu minhum tuqah fihi fiman ing dalem wong huwa kang utawi man iku fi baladin, lan iki iku fi baladin ana ing dalem negara laisa kang ora ana apa Islam, ora ana iku qawiyan agama sing kuat fiha ing dalem balad. Jadi kalau kita hidup di negeri yang kita umat Islam ini minoritas, ya memang untuk sementara waktu harus berkonsolidasi dengan mereka, dengan mereka, meskipun hanya dalam aspek yang bersifat lahiriahnya saja. Dadi wong Islam sing urip ning Thailand, niku urip ning gone ndi sing akeh biksu-biksu niku Laos ya misalkan, atau di manapun ya, itu orang Islam ya pedomannya ayat ini ya, ayat ini pedomannya untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan baik secara sosial politik atau sosial kemasyarakatan dengan orang-orang yang non muslim itu ya. Untuk apa? Ya untuk melindungi kita, melindungi Islam kita yang kita jaga dan kita miliki. Mula wong Islam sing ning Indonesia niki kudu bersyukur banget sebab kita di Indonesia ini diberikan oleh Allah kenikmatan sebagai mayoritas. Arep ngibadah, arep nggawe lembaga pendidikan, mau melakukan apa saja tidak ada halangan. Wah, kalau sampean lihat ceritanya orang-orang, banyak mahasiswa dari Thailand yang kuliah di UIN Wali Songo itu menceritakan betapa demikian rupa pembatasan-pembatasan dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan umat Islam. Wong Islam mendirikan perguruan tinggi itu ndak bisa sampai sekarang, sampai tingkat S1 itu ndak bisa. Pendidikan tinggi Islam hanya boleh sampai tingkat cara sakniki sarjana muda saja atau D3. Ndak boleh mendirikan perguruan tinggi sampai S1. Ngono saiki Indonesia niki universitas Islam bertebaran di mana-mana. Luar biasa bebas kita, maka kita syukuri ya, kita hidup di negeri yang luar biasa aman, luar biasa demokratis, diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan rukun, dengan bisa berinteraksi satu sama lain dengan baik. Ini harus disyukuri, nikmat yang luar biasa. Nah, umat beragama kok sudah bermusuhan, wah niku wis perkara sing dadi alamat cilokone suatu negara. Wong nek wis bersengketa atas nama agama, sing wong Islam ya prinsipe aku nglawan kowe wong kafir, aku jihad, mati mlebu swarga.
Lah mungkin sing agama liya ya ngono, aku nglawan kowe wong Islam, aku ya menurut agamaku, mbela agamaku ya tetep mlebu swarga. Jadi wong kok perang wis atas nama agama, wis angel niku, damene niku angel. Damene angel. Maka agar tidak terjadi itu harus benar-benar dijaga kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Wa yuhadzirulan meden-medeni kum ing sira kabeh yukhawifu tegese meden-medeni kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah nafsahu ing bendune zate Allah, nafsahu ing bendune zate Allah, ay an yaghdaba tegese ento bendoni sapa Allah alaikum ing atase sira. In walaitumuhum lamun asih-asihan sapa sira kabeh hum ing napa niku al kufar utawa al kafirin. Wa ilallahi lan marang Allah al masiru, wa ilallahi lan iku marang Allah al masiru utawi nggon bali, al marja'u utawi nggon bali. Wa yujazi mongko bales sapa Allah kuming sira kabeh. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul ngucapa sapa sira lahum marang mukminin, in tukhfu lamun padha nyamarake sapa sira ma ing perkara fi sudurikum kang tetep ing dalem ati-atira, fi sudurikum kang tetep ing dalem pira-pira atira, kulubikum tegese ing dalem pira-pira atira, min muwalatihim saking asih-asihan marang kufar, au tubdu utawa mertelake sapa sira hu ing ma, tudhiru tegese mertelake sapa sira kabeh hu ing ma, ya'lam mongko ngudaneni sapa Allah Gusti Allah. Kalau kamu berasih-asihan dengan orang-orang kafir, maka baik kamu memperlihatkan maupun menyembunyikannya, Allah tetap mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Meskipun awakmu ngomongnya aku mongko kancan tok biasa sebagai sesama manusia, tapi ternyata sampean niku begitu mendalamnya interaksinya kepada mereka, ya, sampai kemudian malah kadang-kadang sampean menceritakan elek-elek wong Islam, dan sebagainya, strategi wong Islam arep ngalahke wong kafir malah mbok critakno. Niku Allah mengetahui. Wa huwa Allah ku ya'lamu ngudanani sapa Allah ma ing perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wallahu tawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben suci-wiji iku qadirun dat kang maha kuwasa, wa minhu lan iku setengah saking kullu syai'in qadir. Salah satunya apa? Ta'dzibun utawi nyiksa, ta'dzibuman utawi nyiksa menungso, wala kang asih-asihan sapa man hum ing al kafirin, hum ing al kafirin. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida
wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Yauma tajidu ay udkur nutura sapa sira, ilinga sapa sira yauma tajidu ing dalem dinane nemu sapa kullu nafsin saben awa-awaan ma ing perkara amilat kang nglakoni sapa kullu nafsin hu ing ma min khairin nyatane saking kebagusan muhdharon hale ditekake wa malan perkara amilat kang ngamal sapa kullu nafsin hu ing ma min su'in saking perkara kang elek. Mubtadaun tawi lafal wa ma amilat min su'in iku dadi mubtada, khobaru ta khobari mubtada iku tawaddu ngarep-arep sapa kullu nafsin lau anna bainaha lamun setemene iku tetep ing dalem antarane kullu nafsin wa bainahu lan antarane ma amilat min su' niku wa bainahu lan antarane su' utawa perkara sing elek amadan utawi ana mangsa kang adoh, amadan ba'ida utawi ana mangsa ba'idan kang adoh. Ghayatun lafal amadan ba'ida iku dadi ghayah itu puncak fi nihayatil bu'di ing dalem katoke adoh. Fala yasilu mongko ora tumeka apa fala yasilu mongko ora teka ora tumeka apa saya digolek ini anune Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasilu niki dhamire apa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasilu mongko ora tumeka apa al bu'du ilaiha marang nafas. Jadi besok setiap diri kita akan dipertemukan dengan apa yang pernah kita lakukan, baik itu kebaikan maupun kejelekan. Nah, kejelekan itu sampai-sampai diibaratkan besok orang ketika mengetahui kejelekannya itu, dia akan berharap bahwa andaikan kejelekan ini, ya, andaikan saya ini dengan kejelekan yang saya lakukan itu jaraknya begitu jauh. Artinya andaikan aku tidak melakukannya dulu di dunia, sudah orang tinggal menyesal di akhirat. Andaikan kejelekan itu dijauhkan dariku sejauh-jauhnya sehingga tidak akan bisa aku menggapai kejelekan itu di tempat yang jauh. Wa yuhadzirulan meden-medeni sapa Allah kuming sira kabeh. Wa yuhadzirulan meden-medeni kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah nafsahu ing bendune zate Allah karo rombulan baleni sapa Allah litaqahu ing karo rombulan baleni sapa Allah ing yuhadzirukumullahu nafsah. Mau ning ayat sebelumnya juga wa yuhadzirukumullahu nafsah.
Kelit takkiti krana nguatake wallahu ta'ala iku raufun dat kang banget welase bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Wa nazala lamma qalu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur.